selamat hari Minggu semuanya. Lagi nih sama Kak Elsa di sekolah Minggu hari ini. Gimana anak-anak kabarnya? Semuanya sehat kan? Semoga dimanapun anak-anak berada dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya udah pada siap kan untuk sekolah Minggu hari ini? Nah, sekolah Minggu hari ini kita akan mendengarkan suatu cerita tentang Cornelius. Ayo, anak-anak udah tahu belum siapa itu Cornelius? Nah, biar anak-anak tahu siapa itu Cornelius dan bagaimana ceritanya, anak-anak harus ikut sekolah minggu dari awal sampai akhir ya. Biar lebih semangat untuk mengikuti pelajaran sekolah minggu hari ini, mari kita nyanyi bersama-sama. Musik! Adik-adik, sebelum kita masuk ke pelajaran, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih di mana Engkau senantiasa memberkati, melindungi dimanapun kami berada. Bapa, pada pagi hari ini kami akan belajar sekolah minggu. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami dalam pembelajaran. Terima kasih Bapa, doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Halo anak-anak semua. Halo Ibu Guru. Bu Guru, saya sudah tidak sabar ingin cepat-cepat mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Teman-teman, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga sudah tidak sabar? Ya, saya juga udah gak sabar. Oke deh kalau gitu, let's go, kita dengar ceritanya. Pada waktu itu, di kota Kaisarea, ada seorang yang bernama Cornelius. Ia adalah perwira Romawi. Cornelius adalah orang yang bukan Yahudi. Ia adalah orang yang saleh. Ia dan keluarganya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan senantiasa berdoa kepada Allah. Suatu hari, kira-kira jam 3 sore, Cornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat Allah mendatanginya, berdiri di hadapannya dan memanggil namanya. Cornelius? Cornelius ketakutan. Ia bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang engkau inginkan, Tuhan?" Malaikat itu menjawab, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia akan memberitahumu apa yang harus engkau lakukan." Menurut anak-anak, apakah Cornelius akan mendengarkan perkataan malaikat itu? Pada saat itu, Cornelius percaya bahwa Allah yang mengirimkan malaikat itu kepadanya.
Kira-kira bener nggak ya? Yuk, kita simak cerita selanjutnya. Setelah malaikat itu pergi, Cornelius memanggil 2 orang hambanya dan seorang prajurit yang juga percaya kepada Kristus. Ia memberitahu mereka semua yang terjadi. Kemudian ia menyuruh mereka ke Yope untuk menemukan Petrus. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu dalam perjalanan menuju Yope, Petrus juga mendapatkan satu penglihatan. Ketika ia naik ke atas rumah untuk berdoa, kira-kira pukul 12 tengah hari, ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disiapkan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ia melihat langit terbuka, kemudian turunlah suatu benda seperti selembar kain besar dan lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kemudian terdengarlah suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Anak-anak, kenapa ya pada saat itu Petrus terkejut ketika ia diperintahkan untuk menyembelih dan memakan daging-daging najis? Ya, karena Petrus adalah seorang Yahudi, yang dimana bila ia memakan makanan najis itu melanggar hukum Israel. Dalam penglihatan yang Allah berikan kepada Petrus, ia diperintahkan untuk memakan makanan najis, meskipun itu tidak dilakukan oleh orang Yahudi. Jawab Petrus, "Tidak Tuan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir." Suara itu berbicara kepada Petrus untuk yang kedua kalinya dan berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Petrus mendengar hal ini sebanyak 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Menurut anak-anak, apa ya arti dari penglihatan Petrus ini? Ya, binatang-binatang haram dalam penglihatan itu mewakili orang-orang yang bukan Yahudi, yang dimana Allah juga mendorong Petrus untuk memberikan pengajaran-pengajaran Yesus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu, 3 orang utusan Cornelius dari Kaisarea telah sampai di depan pintu gerbangnya. Mereka ingin berbicara dengan Petrus. Kemudian Roh Kudus berkata kepada Petrus untuk memberitahunya bahwa ada 3 orang yang sedang mencarinya dan akan memintanya untuk pergi bersama mereka. Dan Roh Kudus menasehatinya untuk pergi bersama mereka. Roh Kudus berkata, "Lihatlah 3 orang ini sedang mencarimu. Oleh karena itu, turunlah dan pergilah bersama mereka. Jangan ragukan apapun, karena aku yang menyuruh mereka." Petrus menemui orang-orang itu dan bertanya kepada mereka mengapa mereka datang. Orang-orang itu memberitahu Petrus bahwa mereka telah dikirim oleh perwira Cornelius yang tulus hati dan takut akan Allah. Mereka juga memberitahu tentang penglihatan yang dialami Cornelius. Itulah sebabnya Cornelius mengutus mereka kepada Petrus. Mendengar hal ini, Petrus setuju untuk pergi dengan orang-orang itu untuk mengunjungi Cornelius. Keesokan harinya, Petrus berangkat ke Kaisarea bersama dengan 3 orang itu. Beberapa orang percaya dari Yope juga pergi bersama mereka. Sementara itu, di Kaisarea, Cornelius sedang menunggu kedatangan Petrus, dan Petrus juga telah memanggil sanak saudaranya serta sahabat-sahabatnya untuk bertemu dengan Petrus. Ketika Cornelius bertemu Petrus, ia berlutut dan menyembahnya. Petrus membangunkannya dan berkata, "Berdirilah, aku juga manusia." Petrus dan Cornelius bercakap-cakap sebentar. Petrus berkata, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?"
Cornelius memberitahu Petrus tentang penglihatan yang ia terima. Ini membuat Petrus mengerti penglihatannya sendiri bahwa Allah ingin mengajarnya untuk tidak membeda-bedakan orang. Allah juga menerima mereka yang takut akan Dia dan menurut kepadanya. Allah ingin Dia menerima semua orang yang menghormati Dia dan yang melakukan apa yang benar, bukan hanya orang-orang Yahudi. Petrus bertanya kepada Cornelius, mengapa ia telah diutus kepadanya. Ia menekankan bahwa semua orang yang berkumpul telah siap untuk mendengarkan apa yang Allah katakan melalui dia. Anak-anak, ketika Petrus melihat orang-orang yang sedang berkumpul, ia menyadari bahwa Allah ingin Petrus menghormati orang-orang yang menyembah Allah meskipun mereka semua bukan berasal dari kalangan Yahudi. Petrus berbicara kepada orang-orang yang hadir di rumah Cornelius bahwa Allah menawarkan damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Ia mengatakan semua tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus dan bahkan tentang kedatangannya. Petrus juga mengatakan kepada mereka bahwa Yesus telah memberikan tugas kepada para pengikutnya untuk memberitakan kabar baik di mana-mana. Roh Kudus membantu setiap orang di rumah Cornelius untuk dapat mengerti apa yang dikatakan Petrus dan mereka semua percaya. Beberapa orang Yahudi yang datang bersama Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus juga diberikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Tidak seorang pun mencegah sehingga ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Yeay, keren sekali cerita hari ini. Ya, bagus banget ya ceritanya. Nah, begitulah ceritanya anak-anak. Allah memberitahu Petrus tentang kabar baik itu untuk setiap orang. Dan Allah ingin bahwa orang-orang yang percaya kepadanya memberitakan Yesus kepada semua orang, siapapun itu dan apapun yang mereka lakukan. Yesus adalah Tuhan untuk kita semua, seperti yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 31. Biarlah langit bersukacita, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dan bila mana di Alkitab disebutkan bangsa, itu berarti untuk setiap orang. Dan setiap orang akan memuji Allah karena ia adalah Raja. Allah mengasihi kita semua, bukan hanya orang Yahudi saja. Oleh karena itu, Allah ingin Petrus mengabarkan Injil kepada Cornelius sang perwira Romawi. Dan kabar baik yang perlu kita ingat adalah bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa kita. Ingat selalu soal kabar baik ini ya. Sampai jumpa. Aktivitas sekolah minggu. Untuk aktivitas sekolah minggu hari ini, kita akan membuat kerajinan tangan menyebarkan Injil. Bagaimana caranya? Yuk kita simak bersama-sama. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Yuk sekarang kita buat bersama-sama. Pertama, kita buat pola bebas di atas kertas putih dengan menggunakan krayon. Seperti ini.
Setelah kertas dipenuhi dengan warna oleh krayon, kemudian kita ambil kapas atau tisu ya, lalu kita gosok-gosok seperti ini sampai rata, sampai permukaannya halus. Setelah warna menjadi halus dan rata seperti ini, lalu kita lipat kertas ini menjadi 2 bagian, lalu kita beri lem. Bagian sebelah sisinya kita beri lem seperti ini ya. Setelah itu kita rekatkan seperti ini. Setelah rekat, kita gunting membuat bentuk lingkaran. Wah, jadi membentuk seperti bumi ya. Nah, sekarang kita akan tuliskan di atasnya ayat Alkitab yang diambilkan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Boleh dibuka Alkitabnya ya anak-anak. Yuk kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sekali lagi ya, kita ulang. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat Alkitab ini kita tuliskan di kedua sisinya, depan dan belakang seperti ini ya. Nah anak-anak, seperti judul aktivitas hari ini, kerajinan tangan menyebarkan Injil, kita akan menuliskan tempat-tempat di mana kita bisa mengenalkan Yesus kepada orang lain. Kira-kira di mana saja ya? Ayo kita tuliskan. Setelah itu, ayo kita gantungkan kartu bertuliskan tempat-tempat tersebut pada bentuk bumi yang sudah bertuliskan ayat Alkitab tadi. Ya anak-anak, kita mau bersama-sama untuk dapat membantu pekerjaan Tuhan, mengabarkan kabar keselamatan dari Tuhan kepada semua orang, sehingga banyak orang dapat diselamatkan. Karena Allah ingin siapa saja yang percaya kepadanya menjadi bagian dari rencana keselamatannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih karena Engkau mengasihi semua bangsa, sehingga Injil disebarkan di banyak suku bangsa dan bahasa, agar semua orang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Nah anak-anak, bagaimana pelajaran sekolah minggu hari ini? Seru kan ceritanya? Anak-anak jangan lupa ya untuk melakukan hal itu. Oke? Nah, gak kerasa ya sekolah minggu hari ini sudah selesai. Untuk menutup sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan bersama-sama sebuah lagu. Anak-anak harus tetap semangat ya untuk menyanyikannya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.